Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini dengan muatan pembelajaran SBDP pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, 5, dan 6. Pada pembelajaran 2, 5, dan 6 ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Yang kedua, jenis-jenis pola lantai dalam tarian. Dan yang ketiga, pola lantai dalam tari kreasi daerah. Kita masuk pada materi pertama, yaitu properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Sebelumnya, anak ibu juga sudah mempelajari tentang properti tari, di mana properti tari ini merupakan salah satu pelengkap dari sebuah tari kreasi. Properti yang digunakan dalam tarian biasanya menyesuaikan dengan tari atau dengan tema tari yang akan dibawakan. Properti tari biasanya berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian sehingga lebih menarik. Selain properti, di dalam pementasan tari kita memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias ini berfungsi untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian, dan busana tarian ini biasanya berwarna mencolok dan warna-warni. Coba anak ibu perhatikan 3 contoh yang akan ibu berikan berikut ini. Yang pertama yaitu pada tari kuda lumping, properti yang digunakan yaitu kuda lumping, dan tata rias dan busananya bisa anak ibu lihat pada gambar ini. Coba anak ibu perhatikan tata riasannya. Yang kedua yaitu tari kipas. Propertinya yang digunakan yaitu tari kipas, yaitu adalah kipas. Kemudian tata riasnya dan busananya coba anak ibu perhatikan bagaimana tata riasnya, busananya tentu berbeda dengan tari yang sebelumnya. Yang ketiga, contoh berikut ini yaitu tari topeng, dan adanya topeng reog serta adanya bulu merak beserta tata riasan dan busananya juga berbeda dengan 2 tari sebelumnya, yaitu tari kuda lumping dan tari kipas. Jadi, dari ketiga ini anak ibu bisa membedakan properti tariannya berbeda, bentuk tata riasnya berbeda, dan busana yang digunakan juga berbeda. Inilah maksud dari materi kita tentang properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Jadi, ini properti dan tata rias serta busana ini mencirikan dari tari yang akan dibawakan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pola lantai. Kita masuk ini agak baru terdengar sama anak ibu ya. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai ini dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ada 2 macam pola lantai yang utama, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai melengkung. Dari pola lantai lurus dapat kita kembangkan menjadi berbagai jenis pola lantai. Misalnya, pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, dan pola lantai zigzag. Sedangkan pola lantai lengkung dapat melengkungnya itu dikembangkan ke dalam pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang,
dan dalam bentuk lingkaran. Jadi bisa anak ibu perhatikan pola lantai berikut ini, yaitu yang pertama pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, pola lantai zigzag, pola lantai melingkar, pola lantai melengkung ke belakang, dan pola lantai melengkung ke depan. Yang ketiga, materi kita yaitu pola lantai dalam tari kreasi daerah. Jadi tadi sudah kita bahas tentang apa itu pola lantai dan jenis-jenis pola lantai. Di sini anak ibu dapat melihat beberapa contoh tarian yang menggunakan pola lantai yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu tari piring, menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Jadi polanya yang pertama yaitu garisnya melengkung, kemudian membentuk lingkaran. Tari kedua yaitu tari saman, menggunakan pola lantai lurus. Jadi yang penari tari saman ini bentuk barisannya hanya lurus saja. Biasanya itu lurus ke samping dan menghadap ke depan ke arah penonton. Dan yang ketiga yaitu tari pendet, menggunakan pola lantai berbentuk lengkung. Jadi bisa anak ibu lihat pada gambar ibu yang ini. Demikian video pembelajaran yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga anak ibu bisa memahaminya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.